secara tegas kita sampaikan bahwa seluruh isi yang disampaikan oleh tweet yang atau keributan atau lainnya yang beberapa hari ini itu sudah disampaikan juga secara langsung oleh Aziza, itu fitnah dan bohong, berita bohong. Oke, baik, menindaklanjuti laporan polisi yang sudah kami lakukan beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu tepatnya, terkait dengan laporan polisi yang dilayangkan klien kami, Aziza atau Nurul Aziza, pasal 27A Undang-Undang 1 2024 tentang perubahan Undang-Undang ITE. Hari ini agendanya adalah agenda panggilan terhadap pemeriksaan terhadap Aziza, kemudian juga 2 saksi yang kami berikan kepada penyidik dari Direktorat Cyber Polri, Barreskrim Polri. Berarti Aziza sendiri tadi sudah diperiksa hari ini? Aziza sudah diperiksa hari ini, keterangannya tadi di jam 4 sore sampai dengan sekitar setelah maghrib. Berapa pertanyaan untuk Aziza pemeriksaannya dan terkait amanahnya? Pertanyaan yang dilayangkan untuk Aziza hari ini sekitar 20 pertanyaan, kurang lebihnya mengenai identitas, kemudian juga akun-akun mana yang kira-kira diketahui oleh Aziza mencemarkan nama baik daripada Aziza. Bang, dari banyaknya akun mungkin mana yang bagian dipermasalahkan dengan akun Aziza, Bang? Oke, khusus untuk laporan polisi ini memang kalau kita akun itu ada banyak sekali akun yang kita temukan dari tim lawyer dari Viposan Law Firm. Itu kita mengerucutkan atau mengeliminir beberapa akun mungkin sekitar 10 sampai dengan 12 akun, khususnya akun-akun yang memang punya thread yang cukup banyak, artinya memberikan feed kepada beberapa akun-akun kecil. Akun kecil ini artinya mungkin teman-teman yang punya akun hanya update 1 atau 2 status. Nah, itu ada pemberi feed-nya, itu dia memang khusus tentang Aziza semuanya, tentang pencemaran nama baik Aziza, kemudian juga Arhan dan lain-lain. Dari RF juga? Kenapa? Saudari RF? Apakah termasuk? Tidak. Untuk saat ini tidak. Yang jelas akun-akun itu masih diperiksa saat ini oleh penyidik, termasuk juga yang memang akun-akun besar yang kita sudah coba tawarkan kepada penyidik ini yang kita temukan, tim kita temukan, itu juga sedang dalam masa lidik oleh penyidik Barreskrim Polri. Bang, berarti ini cuma melaporkan atas akun atau ada perseorangan yang turut dilaporkan? Di laporan kali ini kita yang laporan ada pencemaran nama baik dari akun-akun sosial media, tapi tidak ada personal yang kita laporkan. Hanya akun-akun itu yang kita serahkan semuanya kepada penyidik untuk melakukan pencarian. Ada berapa banyak? Bilangnya tweet kan ya, Bang, ya, tweet berupa tulisan atau screen caption. Ya. Ada juga kan mungkin yang penyebaran diduga video-video itu termasuk juga dalam bagian laporan nggak, Bang? Tweet ini kan ada banyak ya, ada teks, kemudian dan juga ada gambar dan segala macamnya. Nah, ini semua bentuk yang memang melakukan pencemaran nama baik, kemudian hal-hal yang bersifat fitnah, hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan faktanya, itu yang kita laporkan. Berarti termasuk dugaan video tersebut. Video itu kan hanya bagian dari akun yang kita laporkan akun. Jadi intinya adalah akun yang memang kontennya berisikan hal yang tidak sesuai fakta. Mau itu foto, mau itu teks, mau itu video. Kalau untuk 2 saksi yang diperiksa ini, siapanya Aziza? Atau dalam kasus ini perannya apa? Saksi hari ini itu adalah saksi yang mengetahui akun-akun mana yang melihat pertama kali, kemudian juga dia terhubung kepada Aziza. Artinya memang dia tahu beberapa akun ini, kemudian memberikan informasi kepada klien kami. Teman kah atau fans atau kerabat saudara? Mungkin teman ya, rekan kali ya. Kalau Arhan sendiri akan kemungkinan dipanggil? Kita belum tahu, itu tergantung penyidik. Bang, untuk Aziza sendiri, psikolognya seperti apa? Mungkin ada bercerita dia kena mental atau seperti apa kondisinya sendiri?
baik-baik aja ya. Seperti yang disampaikan oleh Aziza beberapa hari lalu sudah diklarifikasi, memang beliau baik-baik saja. Cuma memang kenapa dilaporkan, laporan ini sendiri kan memang memberikan kerugian atau hal-hal yang cukup mengganggu daripada klien kami. Kemudian juga kita pikir akun-akun ini juga memberikan banyak efek kepada pihak-pihak yang seharusnya tidak tersebut, atau pihak-pihak yang seharusnya tidak terseret ke dalam isi daripada berita-berita bohong yang disampaikan oleh akun-akun ini. Kondisi rumah tangganya Aziza dengan Farhan dengan adanya kasus ini seperti apa, Pak? Sudah disampaikan sama Aziza baik-baik saja. Sebatas itu saja pengetahuan kita soal hubungan ya. Kalau tentang baik atau tidaknya itu sudah saya sampaikan. Saya pikir Aziza sudah kirimkan beberapa hari lalu story bahwa baik-baik saja. Tapi dari Aziza ada mau menyampaikan secara langsung nggak kepada publik gitu? Kenapa? Dari Aziza ada mau menyampaikan secara langsung nggak kepada publik? Untuk saat ini kebetulan juga kita juga menyampaikan dari tim lawyer Viposan tadi titipan dari Aziza bahwa mohon maaf karena memang ada cukup banyak agenda sehingga tidak bisa menemui teman-teman. Mungkin nanti akan diatur waktu. Bang, saat isu itu kan nyebarnya itu kan di satu malam yang masif, jadi ada beberapa akun langsung blowing. Dugaan atau pikiran dari Aziza ketika pertama kali melihat kabar tersebut masif banget gitu, tiba-tiba itu seperti apa pas pertama kalinya? Atau karena dia ada musuh atau ini kan bagian dari lidik ya. Sekarang siapa yang pertama kali melihat itu mungkin kita nanti baru bisa tahu dari hasil penyelidikan apakah saksi yang dipanggil hari ini atau Aziza sendiri. Kita belum tahu nih. Kita juga tim lawyer belum memeriksa dengan pasti. Yang tahu pertama kali akun itu begitu masif apakah Aziza atau saksi-saksi yang ada kita hadapkan hari ini. Bang, soal isu dugaan silikon itu kan sama salah satu selebgram Begini. Itu kan pertamanya kan bunyinya karena atau dari chat Instagram katanya Arhan chat duluan ya ke Rachel gimana begitu. Oke. Yang kita laporkan adalah akun yang menyebarkan berita bohong. Sepanjang yang ditanyakan adalah mengenai isi daripada seluruh konten yang disampaikan akun, artinya tidak betul. Jadi memang kalau menjadi pertanyaan Mas adalah apakah isu ini isu itu, sepanjang itu disampaikan oleh akun-akun yang memang kita laporkan hari ini itu adalah berita yang tidak betul atau adalah fitnah terhadap klien kami. Nah Bang, ketika ada isu ini terblow up Bang, ada nggak pekerjaan atau dari Aziza maupun dari keluarganya Aziza seperti Arhan gitu terganggu dan kerugiannya seperti apa aja? Sampai saat ini mengenai kerugian dan lain-lainnya kita tim belum bicara lebih jauh kepada Aziza, masih fokus kepada pencarian dari karena akunnya terlalu banyak ya, banyak sekali akun-akun kita sedang periksa seluruhnya dulu, baru mungkin itu keterangannya nanti setelah Aziza mungkin bisa bicara dengan kawan-kawan. Bang, tapi Berarti kan belum ada informasi beredar 4 terkait video terganggu ya, nggak pekerjaannya Aziza seperti itu? Saya pikir sekarang pun Mbak Aziza masih kerja, masih melakukan aktivitasnya. Artinya ya masih normal-normal aja. Tetapi ini cukup mengganggu. Yang jelas itu makanya perlu dilakukan laporan polisi. Yang dia dicoret dari CEO itu sendiri apa brand gitu Bang? Untuk itu saya kurang paham ya. Kita belum dapat informasi sejauh itu. Bang, ini kan beredar 4 video yang diduga Aziza. Mungkin dari klarifikasi Aziza sendiri ada mengarah ke situ atau seperti apa Bang? Mau dibuktikan secara ini atau seperti apa Bang? Oke, seperti tadi saya sampaikan bahwa sepanjang video, foto, kemudian teks dan hal-hal yang peristiwa dan lainnya itu disampaikan oleh akun yang oleh berita-berita atau thread dari postingan beberapa hari yang lalu itu adalah fakta yang tidak betul. Artinya bersifat fitnah dan hoax. Berarti penegasan untuk yang video itu Bukan Aziza. Bukan Aziza Aziza. secara tegas ini maksudnya. Secara tegas iya. Secara tegas kita sampaikan bahwa seluruh isi yang disampaikan oleh thread yang atau keributan atau lainnya yang beberapa hari ini itu sudah disampaikan juga secara langsung oleh Aziza itu fitnah dan bohong, berita bohong.
Kalau mungkin banyak netizen akhirnya menilai gitu kejadian itu adalah pengalihan isu terhadap MK dan lain-lain. Mungkin ada tanggapan dari lawyer atau gimana, Bang? Saya pikir tidak ya, terlalu jauh ya kita melihat itu karena tidak ada hubungannya, menurut kami tidak ada hubungannya sama sekali. Izin Bang, untuk akun-akun yang dilaporkan untuk ancaman pidananya seperti apa? Ancaman pidana untuk pasal 45A itu maksimal sampai dengan 6 tahun. Tapi sudah mengetahui siapakah di balik akun tersebut atau sudah ada identifikasi mungkin di mana letak orangnya atau apa? Masih dalam lidik. Ada. Masih dalam lidik saat ini, baru pemanggilan saksi 2 orang saksi, mungkin nanti setelah sidik mungkin akan ditetapkan tersangkanya. Tapi selanjutnya akan ada saksi yang lain nggak, Bang? Sudah mengetahui, Bang, secara langsung. Kenapa? Untuk Aziza sendiri sudah mungkin mengetahui akun-akun tersebut. Akun-akun ini banyak dari yang kita laporkan itu nama-nama yang memang akun yang tidak menyebut secara jelas itu nama asli ya, lebih kepada akun-akun anonim. Tapi beberapa gambar memang ada yang memang melakukan secara pribadi, tetapi seluruhnya tidak ada yang kenal oleh klien kami. Itu akun baru apa emang udah akun-akun lama, Bang? Akun baru, akun lama, campur-campur karena banyak ya, akun baru, akun lama. Ya ada yang anonim, ada yang memang akun-akun satuan atau orang pribadi. Tetapi kita sekali lagi kita konsen kepada IT sebetulnya semakin ribut atau semakin liar. Kita tidak pengen semakin liar. Isu-isu ini diberikan oleh akun-akun yang tadi saya katakan memberikan thread. Thread inilah yang memberikan feed atau makanan, mengasih umpan, mengasih makanan kepada kawan-kawan yang punya akun yang pengen upload satu dua status, satu dua postingan. Nah, itu yang akun-akun yang kita coba kejar yang utama. Karena kalau akun-akun yang memang concernnya sampai 20 postingan, 30 lebih, ini yang sangat mengganggu dan memberikan isu-isu yang liar, macam-macam isunya. Bang, penegasan untuk yang 12 akun itu hanya medsos tertentu, misalnya hanya Twitter atau mungkin campuran Twitter, IG, TikTok dan lain-lain. Sementara 12 ya, mudah-mudahan tidak membesar lagi karena tentunya kita harapkan ini juga memberikan sebuah klarifikasi kepada kawan-kawan pengguna sosial media bahwa informasi itu adalah informasi yang tidak betul. Oh, enggak, maksud saya pertanyaannya akun ini akun Twitter kah atau Yeah, Instagram kah atau mungkin campuran gitu? Oke. Dari seluruh akun itu campuran, ada yang dari X, kemudian Instagram, kemudian juga TikTok. Respon dari keluarga sendiri? Respon dari keluarga sendiri saya pikir ya dengan pemberitaan bohong seperti ini tentunya mengganggu keluarga. Ya mudah-mudahan dengan laporan ini akhirnya bisa kembali kepada fakta-fakta yang sesungguhnya sehingga keluarga tidak terganggu. Ada desakan dari orang tua atau suami untuk ini laporan ini atau memang keinginan Aziza untuk melaporkan sendiri? Sejauh ini memang keinginan daripada tentunya pelapor ya, tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Berarti intervensi dari orang tua tidak ada dalam laporan ini? Tidak ada. Oke, terima kasih semuanya. Agenda lanjutannya, Bang? Agenda lanjutannya mungkin dalam 1 atau 2 minggu ke depan ada pemanggilan kembali baik terhadap Mbak Aziza dan saksi barunya. Siapa, Bang, kira-kira? Kita masih nanti tentukan ke penyidik, kita masih berikan namanya. Thank you, Bang. Ya, makasih ya.